pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, ya. Ada lagi Permendak nomor 6 tahun 2015, ya. Ada KUH pidana pasal 400 dan 496, ya. Ada yang terbaru lagi Permendak nomor 25 tahun 2019. Saya juga belum catat semuanya. Ada juga peraturan Menteri Keuangan tentang cukai, ya, untuk minuman beralkohol ekspor. Ada juga tentang pajak minuman beralkohol. Jadi sudah banyak sebenarnya peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol. Jadi kalau di RUU ini juga kembali dia katanya kecuali untuk tempat-tempat yang diizinkan. Toh juga memang sudah diatur peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi juga mengatur di mana saja minuman beralkohol boleh dijual. Nah, lantas untuk apa lagi ada undang-undang ini? Ya, itu maksud saya. Nah, pembahasan RUU itu kan juga memerlukan biaya ya. Ketika dia masuk di prolegnas, ini udah masuk prolegnas ini. Dia masuk di prolegnas, ada biaya-biaya rapat, ada biaya pansusnya nanti ya, gitu. Ini juga di satu sisi juga akan menimbulkan pemborosan keuangan negara. Nah, kalau undang-undang ini nanti disahkan juga akan berimplikasi kepada penerimaan negara, pendapatan daerah. Ini perlu dikaji, ya. Kalau menurut catatan saya, ya, untuk rata-rata pemerintah Kota Medan itu mendapatkan PAD dari pajak, ya, ini dari pajak daerah, salah satunya pajak yang minuman tadi yang saya bilang tadi itu 1,6 triliun. Di tahun 2019 1,9 triliun. Ya, penyumbangnya salah satunya ya tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini juga akan berdampak nanti. Itu masih dari segi penerimaan. Belum lagi ketika kita berbicara tentang berapa banyak tenaga kerja yang bisa tertampung, terserap. Loh, tapi kan ada juga dampak negatifnya. Ya, ini makanya yang diatur, pengendaliannya, pengawasannya. Agar apa? Agar anak-anak di bawah umur diatur kok 21 tahun baru boleh beli minuman sebenarnya. Nggak boleh ya. Agar anak-anak di bawah umur nggak mengkonsumsi. Agar hanya orang kaya, karena kalau kita nggak punya duit sebenarnya nggak bisa juga minum minuman beralkohol ya, gitu. Karena harganya mahal, bir aja berapa sekarang ya, masih bir, belum lagi berbicara yang minuman jenis golongan B dan C. Yang paling murah meriah dan itu memang sudah lama jadi produknya kita dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya tua, minuman tradisional tadi. Tapi RUU ini melarang. Di RUU ini dilarang minuman tradisional beralkohol. Ini bahaya ya. Jadi kesimpulan saya adalah apa? Kesimpulan saya bahwa RUU ini RUU tentang pelarangan minuman beralkohol itu sudah melanggar ajas-ajas pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena ada karena juga ada tadi ajas kebinekaan, ajas kepatuhan, banyak lagi ya yang tadi saya sebutkan tadi. Oleh karenanya pembahasannya nggak usah dilanjutkan lah, buang waktu, mending apa undang-undang yang sedang ada sekarang yang saya sebutkan tadi itu diperketat, itu dilaksanakan dengan baik ya. Terus juga bahaslah undang-undang yang perlu ya, RUU yang perlu, misalnya RUU PKS. Syukur saya berterima kasih karena RUU PKS sudah masuk kembali di prolegnas. Apalagi yang paling penting, yang urgent, yang selama 20 tahun ini juga tidak selesai ya, RUU revisi KUH pidana. Sampai sekarang sejak reformasi sampai saat ini itu juga belum selesai dibahas. Sudah 20 tahun. Mari kita lebih efektif lah DPR RI bekerja. Usulkanlah RUU yang penting, yang urgent, yang diperlukan oleh masyarakat. Ini RUU ini tidak diperlukan. Jadi patut untuk dihentikan pembahasannya. Terima kasih dan dikeluarkan, jangan dimasukkan lagi dalam prolegnas ya. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke. Berarti ininya memang belum bisa terbukti ya Kak ya. Urgensi pembentukan ini ya, penggagasan undang-undang ini memang belum bisa dibuktikan oleh DPR ya Kak ya. Karena seperti Kakak katakan tadi, toh sudah ada banyak regulasi yang mengatur itu gitu kan. Nah ini mau dibikinkan lagi undang-undangnya. Nah ini ujung-ujungnya jadi masalah klasik juga di lingkup regulasi di Indonesia ini gitu. Yang terjadi ujung-ujungnya adalah hyper regulation gitu ya kan Bang ya. Ya tumpang tindih. Nah, oke, terima kasih Kak atas penjabarannya. Berikutnya akan
dilanjutkan oleh Bang Surya Dalimunte. Silakan Bang. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya moderator kita ini? Bastian. Christian. Ya, untungnya nama saya bukan Muslim ya. Nama saya Surya Dharma Hamonangan Dalimunte. Makasih Bang Rudiansyah. Mudah-mudahan yang Abang kawal sebagai anggota DPR senantiasa diberikan kesehatan. Begitu juga Abang ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih Kak Siska, sangat baik ya. Cukup filosofis karena membahas asas. Kebetulan saya pernah membahas atau menulis tentang undang-undang pembentukan perundang-undangan itu Kak dalam makalah saya ini. Jadi makalah saya ini tahun 2017 tampilkan, tapi ditulis selama 6 bulan ini. Judulnya ini Kanun Jinayat Goes to the Supreme Court, The Trials and Temporary Triumph of Islamic Criminal Law in Indonesia. Jadi kalau ini di bahasa Indonesia kan, hukum pidana Islam pergi ke Mahkamah Agung. Gugatan dan kemenangan sementara untuk hukum kriminal Islam di Indonesia. Jadi begini, untuk perda-perda, peraturan-peraturan, undang-undang, rancangan undang-undang, dan sebagainya yang terkait dengan hal-hal sensitif seperti hukum pidana Islam, seperti alkohol, seperti katakanlah hal-hal yang dilarang ya, narkoba. Ini kan di sini sering diadakan pembahasan tentang apakah marijuana atau ganja. Apa marijuana apa bahasa ininya? Ganja ya? Ganja itu sekarang kan masih diklasifikasikan sebagai narkoba. Sedangkan di banyak negara itu bukan lagi narkoba. Kalaupun narkoba yang diizinkan digunakan oleh sebagian orang. Kemudian prostitusi. Kalau kita kan secara undang-undang saya kira mungkin belum diatur, tapi banyak yang dalam tanda kutip anti prostitusi, anti lokalisasi. Jakarta ditutup, di Surabaya ditutup, dan di berbagai tempat. Di Medan yang terlihat oleh saya bukan prostitusi perempuan, tapi prostitusi laki-laki ya. Sempat pula sampai ke Samsat, depan Samsat di Al-Falah itu. Dulu, ini istri saya malu-malu melihatnya ini, Afrilia ya. Jadi nama saya Surya Dharma Hamonangan Dalimunte, intelektual independen Indonesia, S1 Teknik Sipil dari National University of Singapore, S2 Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan S3 nanti mungkin di salah satu universitas di luar negeri juga. Nah, yang ingin saya katakan, ini harus dinaikkan ke atas, bahkan di atas undang-undang pembentukan perundang-undangan. Clue-cluenya tadi sudah diberikan oleh Bang Rudiansyah, bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas non-muslim itu memang bagian dari budaya, bahkan agama. Jadi misalnya agama Kristen itu, setahu saya, kalau dalam Islam misalnya anggur itu pun dikategorikan sebagai alkohol. Bahkan Kristen atau Katolik itu wajib dalam agama diminum. Bagaimana kalau itu dilarang nanti? Nah, jadi bagi wilayah-wilayah yang dominan agama non-muslim, di mana alkohol merupakan budaya bahkan bagian dari agama, pantaskah itu dilarang? Permasalahan negara kita ini menganut apa yang namanya legal centralism atau sentralisme hukum. Lawannya adalah legal pluralism atau pluralisme hukum. Karena kita dulu adalah jajahan Belanda, dan Belanda itu sebagaimana negara-negara Eropa lainnya menganut civil law, sistem hukum sipil, di mana hukum itu harus seragam bagi semua subjek warga negara. Sedangkan negara-negara seperti Inggris, Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru, Persemakmuran itu rata-rata menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Yang diterapkan adalah pluralisme hukum. Jadi kawan-kawan di sini mungkin heran, ya, di mana diterapkan hukum Islam selain di negara-negara mayoritas Muslim. Indonesia jelas bukan negara Islam ya, negara Pancasila ya. Kawan-kawan mungkin heran, hukum Islam itu paling diterapkan di Inggris, di Amerika,
di Kanada, di Selandia Baru, di Australia. Karena mereka sistem hukum bersama, common law itu menganut apa yang namanya tradisi. Jadi tradisi sekelompok masyarakat itu dilindungi oleh negara. Jadi kalau di Inggris misalnya itu ada mahkamah syariah, syariah court. Di mana kalau orang Islam ingin atau orang selain syariah court untuk Yahudi ada juga pengadilannya sendiri. Dan biasanya memang hukum-hukum keluarga yang ke situ, tapi bukan hanya hukum keluarga sekarang. Karena Timur Tengah menjadi negara kaya, hukum-hukum keuangan, karena sektor keuangan Islam, misalnya negara Inggris itu salah satu negara terbesar untuk sektor keuangan Islam, jadi hukum-hukum yang terkait keuangan Islam juga ada pengadilan khusus, Islamic Court ya, Islamic Financial Court. Dan itu berdiri, jadi bisa dikatakan lebih maju dari Indonesia. Karena kalau Indonesia semua harus 1 atau 2 pintu, ujung-ujungnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi pertama ini kita letakkan dulu kelemahan kita, saya kira ini kelemahan, karena kita itu menganut sentralisme hukum sehingga satu hukum harus seragam. Dan saya pribadi tidak sepakat. Jadi itu dikotomi pertama ya, sentralisme hukum versus pluralisme hukum. Persoalannya, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang heterogen seperti Sumatera Utara, di mana perimbangan antara penduduk Muslim dan non-Muslim